Expression and Association of Lawyers. Dan kalimat kunci untuk memahaminya adalah lawyers like other citizens. Nah, sampai di situ sudah nggak perlu dibicarakan. Seperti juga warga negara, jadi bebas berserikat, ini soal berserikat dengan objek perserikatan atau organisasi pada umumnya, bukan soal organisasi profesi. Nah, pasal 24 baru berbicara tentang Professional Association of Lawyers. Nah, ini mulai masuk di sini. Nah, yang menarik di dalam pasal 24 ini adalah sejumlah frasa yang menunjukkan watak dan fungsi dari organisasi yang disebut Professional Organization atau Professional Association of Lawyers. Satu, tuntutannya adalah self-governing. Kadang-kadang kita mengistilahkan dengan organisasi mandiri, diurus sendiri. Tetapi kemudian ada 3 hal lain yang menarik, yaitu terkait dengan fungsinya. Apa fungsi dari organisasi profesi ini? Yaitu to represent their interest. Satu, jadi mewakili kepentingan. Ya, karena kepentingan ya maunya sendiri, kira-kira gitu. Tapi karena maunya sendiri ini berkait dengan pihak lain, dalam hal ini klien yang akan dilayani atau pelayanan jasa, tentu akan menjadi persoalan ketika representing their interest ini tidak mempertimbangkan interest of the other, kepentingan dari pihak lain. Yang kedua adalah untuk promote their continuing education and training. Jadi untuk memajukan apa ini istilahnya continuing education and training, studi dan pelatihan lanjutan. Mungkin dalam bahasa undang-undang advokat disebutkan sebagai kursus profesi. Jadi bukan lalu organisasi profesi ini menjadi lembaga pendidikan, tidak, tetapi dia boleh dong menyelenggarakan continuing education and training. Dan yang ketiga adalah to protect their professional integrity, yaitu melindungi integritas profesionalnya dan atau dengan kata lain kualitas dari profesi itu sendiri. Nah, yang saya kira belum cukup dibicarakan atau belum cukup mengemukakan dalam pembahasan di persidangan ini, paling tidak 3-4 kali terakhir yang saya ikuti dari risalah, adalah bahwa 3 fungsi dari organisasi profesi advokat itu tidak selalu menyatu, dipegang sebuah organisasi. Fungsi-fungsi itu dapat dalam bahasa kita di sini didesentralisasikan, di dalam bahasa UN Institute of Peace and the Rule of Law, de-merge. Jadi sesuatu yang di-merger bisa jadi di tangan satu ini organisasi, tapi juga de-merge, jadi didistribusikan kepada sejumlah organisasi. Nah, salah satunya adalah kalau fungsi semata-mata to represent their interest itu dipegang oleh sebuah organisasi profesi pengacara, maka secara umum organisasi semacam ini namanya adalah bar association. Lebih tepatnya disebut voluntary bar association. Voluntary itu pada dasarnya bukan saja untuk menjadi anggotanya itu bebas saja, melainkan juga secara umum dia tidak mempunyai fungsi-fungsi regulatory yang pada dasarnya dijalankan atau menjadi kewenangan dari organisasi profesi itu, karena dia harus menjaga, to protect their professional integrity, integritas profesinya itu. Nah, jadi dari kenyataan ini dan dari cara pandang UN Basic Principles on the Rule of Law, khususnya pasal 24, itulah kemudian kita mengetahui, atau paling tidak saya mengetahui, bahwa ada 2 macam organisasi profesi advokat, Professional Organization of Lawyers, yaitu yang pertama adalah Voluntary Bar Associations, dan yang lain adalah Mandatory atau Integrated atau Unified Bar
Association. Dalam praktek kalau di Amerika, kalau mandatory, integrated ataupun unified, seringkali kata association-nya hilang. Jadi bar gitu saja. Karena apa? Di dalam praktek berbahasa Inggris, selain bar itu artinya tempat minum-minum, bar juga untuk menyebut kelompok profesi hukum lebih khusus yang dibolehkan beracara di muka pengadilan. Dalam sejarah katanya di asrama-asrama para hakim itu bar pada dasarnya adalah gambaran fisik yang membatasi calon advokat untuk masuk dalam kompetensi beracara di muka majelis yang mulia. Jadi mereka yang melewati itu lalu disebut passing the bar exam. Ya, dalam artian fisik memang begitu. Nah, dengan dua model organisasi ini, lalu kemudian saya memahami bahwa pasal 28 itu hubungannya dengan pasal-pasal yang lain yang mewajibkan keanggotaan, berarti organisasi advokat yang dimaksud oleh Undang-Undang Advokat Republik Indonesia itu adalah mandatory, integrated atau unified staff. Mirip seperti yang dijelaskan minggu lalu oleh beberapa ahli dari presiden dari International Bar Association maupun Presiden Law Asia. Yang nama resmi dari Integrated Bar itu dipakai oleh Integrated Bar of the Philippines. Bedanya adalah kalau di dalam Integrated Bar of the Philippines, undang-undang dan kemudian peraturan Mahkamah Agung Filipina itu ada klausul khusus yang saya kira pada keterangan saya di Mahkamah waktu itu saya singgung sedikit bahwa meskipun ada Integrated Bar of the Philippines dan yang mewajibkan keanggotaan semua yang ingin jadi advokat, akan tetapi organisasi-organisasi advokat sukarela, yaitu Voluntary Bar Association, tetap dapat yang sudah ada tetap dapat berdiri, dan yang akan berdiri juga tetap koeksistensi dengan organisasi yang kategorinya integrated atau mandatory Bar Association. Jadi oleh karena itu di dalam keterangan ahli saya pada tanggal 15 Maret yang lalu saya menyatakan pasal 28 tentang satu-satunya organisasi profesi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Advokat dan kewajiban untuk menjadi anggota dari satu-satunya organisasi profesi ini, jadi mandatory membership, itu konstitusional, akan menjadi tidak konstitusional atau inkonstitusional apabila satu-satunya itu lalu diartikan yang seperti keterangan beberapa ahli yang lain, lalu organisasi advokat lainnya harus bubar. Padahal undang-undang ini tidak menyatakan di satu kata pun bahwa misalnya 8 organisasi yang mengemban fungsi sementara itu harus bubar. Lalu akan menjadi inkonstitusional kalau meskipun mewajibkan menjadi keanggotaan dalam mandatory bar association ini, itu artinya dilarang menjadi anggota dari organisasi advokat lainnya. Oke, Bapak. Jadi itu contoh yang minggu lalu. Nah, sehingga saya masih tetap pada keterangan yang lama. Nah, kalau kemudian tadi pihak terkait menanyakan kepada saya mengenai istilah single bar, integrated bar, federation dan sebagainya. Saya kira single bar di hampir semua negara demokratik mungkin istilah single bar tidak digunakan. Karena ya ada bar yang mandatori dan ada yang voluntary. Kalau kita terima asumsinya, kalau gitu ya, pemohon tidak terima, tapi kalau kita terima asumsinya misalnya Peradi, ya mau ada Peradi, ada KAI, ada IKADIN dan sebagainya, tidak apa-apa. Hanya organisasi yang punya kewenangan regulatory untuk memprotek integritas profesi advokat itu hanya satu. Gitu. Nah, sehingga pertanyaan mengenai federation atau tidak itu sebetulnya tergantung kepada struktur organisasi yang ingin dikembangkan. Gitu-gitu. Nah, Undang-Undang Advokat tidak mengatur sama sekali bentuk organisasinya. Organisasi advokat mungkin mengatur keberadaan organisasi, tapi struktur organisasinya tidak.
saya tidak membaca di undang-undang advokat mengenai soal ini. Japan Federation of Bar Association itu anggotanya ya perorangan ya organisasi advokat, jadi tidak dimonopoli oleh organisasi advokat, gitu. Anggotanya apa kemarin yang Law Asia itu anggotanya organisasi advokat, advokat perseorangan, hakim juga tuh. Nah, di Kanada Bar Association, Canadian Bar Association itu anggotanya juga bukan hanya advokat dan hakim, malah para dosen guru besar juga anggota. Tapi dia bukan mandatory, melainkan voluntary Bar Association. Baik, Bapak, kita jam 4 mau ada sidang lain, kalau bisa segera di... 2 kalimat. Jadi kalau isunya menyangkut apakah ini lalu bisa diartikan, undang-undang advokat diartikan melarang dan sebagainya, dan kalau itu memberi kekhawatiran bahwa organisasi satu-satunya ini akan memonopoli sehingga tidak boleh ada organisasi advokat lain yang berdiri, saya kira saya sependapat dengan para ahli yang lain bahwa Mahkamah Konstitusi dapat memberikan rambu-rambu konstitusional. Dalam teori hukum disebut rechtsverfening, menghaluskan. Kalau satu-satunya itu bermakna memonopoli dan lainnya harus dibubarkan, maka mahkamah dapat melakukan itu. Kemudian mengenai kalau pasal 28 ini dibatalkan, saya tidak melihat kemungkinan itu dari sudut pandang pendapat saya yang sebelumnya, apalagi mengingat bahwa pada putusan nomor 67 dari mahkamah ini di tahun 2004, fungsi pengawasan terhadap advokat oleh Mahkamah Agung itu sudah dibatalkan. Kalau pasal 28 dibatalkan, bukan hanya yang sudah diangkat nasibnya bagaimana, nanti yang akan mendaftarkan itu diuji oleh organisasi semacam apa, dan kemudian yang melakukan pengawasan adalah siapa. Dan terakhir, pada tahun 2006 Mahkamah juga sudah membuat putusan 014 mengenai keberadaan organisasi advokat yang nomor 101, bahwa ini perselisihan mengenai satu-satunya organisasi advokat itu di ranah peradilan umum, soal norma memang tetap di sini. Demikian menyingkat jawaban saya yang mulia, terima kasih.